Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-28, surat Al-Qasas. Kemarin pagi sampai ayat 55. Sekarang kita lanjutkan ayat 50. Semoga surat Al-Qasas besok pagi bisa selesai. Terus kita bisa memulai juz yang baru. Nanti kalau besok pagi selesai surat Al-Qasas, karena dulu surat Al-Qasas sudah kita mulai dari ayat 1, berarti sudah akan selesai 16 juz. 16 juz itu bagi yang memulai dari awal. Kalau mulai dari kemarin ya baru 15 ayat, karena mulainya berbeda-beda. Tapi insya Allah tujuannya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang membackup secara mungkin secara hari-hari. Pada awal-awal yang pokok itu dua. Yang pertama istrinya Khadijah, yang kedua Aman, yang pertama Abi Thalib. Ya kalau istrinya ini sejak awal memang langsung mengikuti sepenuhnya yang Khadijah. Yang pamannya ini
yang secara dohir membingkak Rasulullah, termasuk pamannya itu berwibawa. Ya walaupun dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dibandingkan dengan Abu Sufyan, dibandingkan dengan apa itu si Walid Al-Mughirah, itu sangat jauh. Walid Al-Mughirah itu kan orangnya orang yang perkara itu. Nah, pamannya Nabi ini secara dohir memberikan Nabi, tapi secara keyakinan itu karena terlalu support dengan kepala-kepala suku, dengan tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh Quraisy, itu ternyata sulit memperoleh Islam. Jadi misalnya ketika Nabi bagaimana ada kesempatan supaya pamannya melafalkan syahadat, kemudian kalimat thayyibah juga, kalimat itu la ilaha illallah. Tapi selalu ditempel oleh tokoh-tokoh kafir dan kepala-kepala suku itu. Akhirnya tidak jadi pamannya melafalkan syahadat. Ya berkali-kali nggak jadi karena ketipu, nggak enak, merasa pikiran ini meninggalkan agama nenek moyangnya gitu. Jadi perkewuhnya pada pembesar-pembesar, kepala-kepala suku itu mengalahkan Nabi. Nah, sampai akhir wafatnya itu papa Nabi tidak menolak Islam. Sampai Nabi merasa ya gimana ya, sejak umur belasan tahun papanya sudah yang melatih berdagang, yang mendampingi sampai tumbuh besar dewasa, sampai ya ibaratnya itu sudah kecukupan semuanya. Tapi Nabi merasa sama, kenapa pamannya tetap tidak bisa beragama Islam. Nah, karena Nabi merasa tidak bisa segera move on, tidak segera bisa apa itu menghilangkan perhatian dari pamannya tadi, masih merasa iba, merasa susah terus juga. Nah, maka Allah menurunkan wahyu, innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad lananti makna tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Ya kamu memang sangat cinta pada paman, karena pamanmu telah sepenuhnya memberikan dakwah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Bahwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Jadi semua orang itu dikasih petunjuk. Ada yang menerima, ada yang menolak. Lah paman itu ingin menerima, tapi setiap akan melafalkan syahadat itu diberkati oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, maka tidak jadi sampai meninggal. Bapak Ibu masih ingat kan dulu ketika kita memahami surat An-Nahl, katakan 125, Mayuridillahu ayatiyahu ya salah satu dari Islam.
Bapak Yulid Hajudil lam yakat sadur dohikon harojan kakan namanya syokkan wisama. Jadi kalau orang itu dapat petunjuk, dapat hidayah, itu dilapangkan dadanya, adanya senang pada kebaikan. Begitu dengar ada kegiatan yang bisa menjadikan keimanan, memperberat hidayah, itu senang. Terus cepat-cepat menyiapkannya, cepat-cepat menyongsong. Tapi sebaliknya, tanda atau ciri orang yang memang tidak mau menerima petunjuk, setiap ada informasi, ada kabar tentang kebaikan, itu susahnya bukan mati. Ibaratnya dadanya sesak, beratnya seperti mendaki ke langit. Ini juga jadi satu alasan. Jadi tidak begitu termotivasi dan terinspirasi. Akibatnya apa? Berkali-kali nggak jadi berangkat. Ada kan kawan ketika ketemu ngobrol ini, gimana tentang penyiapan masa depannya? Oh iya Pak, saya sudah merangkap di sini. Insya Allah minggu malam yang akan datang mau berangkat. Betul. Nah, terus ada kawan yang ngambil pakai mobil. Sudah dandan, sudah jadi, tinggal naik ke mobil. Cuma pintu tetangganya itu terbuka sama jendelanya. Itu pakai nggak jadi berangkat. Jadi tampaknya memang ya pengaruh itu dari lima itu lebih kuat daripada iman pada Allah dan Rasul dan dari kamu. Anda nggak jadi berangkat itu. Lain waktu ketemu lagi, gimana Pak? Mohon maaf ya, belum jadi berangkat. Jadi kalau waktu sekian bulan ketemu lagi. Dan pokoknya kalau saya sekarang sudah menangkap diri Pak, dengan risiko apapun, saya akan terus. Nah, betul saudara itu beberapa hari menjelang angkat malam, dadanya itu panas dingin, banyak panasnya dan banyak dinginnya. Dan yang pas tengah-tengah itu nggak banyak. Tapi kalau mohon maaf nggak bisa berangkat, kenapa? Terlalu panas satu sisi dan terlalu dingin pada waktu yang lain. Sampai sekarang nggak jadi berangkat. Jadi hampir menerima petunjuk, tapi nggak jadi. Banyak kan Pak Sigit yang begitu. Coba Bapak itu kalau yang mati, pasti banyak yang begitu. Terutama Bapak itu yang melaksanakan yang ikuti Allah dan Rasul, sering gak pasti aja. Jadi banyak yang begitu. Jadi ketika misalnya diberitahu, Pak, itu minggu depan akan dijemput, disiapkan sangunya 5 miliar, akan diantar pergi ke Eropa selama 1 bulan. Walaupun usianya sudah menjelang 70, dia jadi sehat itu. Oh, dikasih bonus 5 miliar, turun di Eropa selama 1 bulan. Senang itu. Nah, kenapa senangnya? Wah, di sana bebas, nggak banyak tetangga kolega yang kenal. Pemandangan serba menyenangkan mereka. Kalau di sini kadang masih ada batasan-batasan. Di sana bisa you can see all. Bukan hanya you can see you, bukan hanya you can see, bukan hanya kamu dapat melihat, tapi you can see all. Merasa senang. Dan coba ya, ini selama anak 125 kali. Banyak juga kan setiap jadwal pengajian
itu selalu ada saja ribet-ribet ini. Tidak perlu siap ini, siap itu, siap mana gitu. Ada saja. Wis mangkat nanti lupa kompornya belum dimatikan. Balik lagi matikan kompor. Buru-buru masalah tempatnya lupa. Tadi itu pintunya sudah dikunci mau belum? Sepertinya kok sudah. Ini kok belum mas-mas itu. Ini karena apa? Enggak fokus. Enggak fokus terhadap apa yang dipersiapkan. Nah, ini banyak sekali yang walaupun ini ada penduduk seperti itu, tapi banyak kejadian itu terus menerus. Ya. Sehingga ada kapan yang ketemu 10 kali berjanji akan datang mengajar 10 kali, tapi 10 kali juga tidak ditepati. Ketemu di sawah, gimana Pak? Ya mohon maaf ya Pak, ini pas masih kemarau tunggu air, tapi saya akan usahakan, akan usahakan. Kelihatan jadi orang penting sekali gitu, akan mengusahakan. Terus satu ketika ketemu di masjid pas sholat zuhur, ngobrol begitu, iya Pak, saya akan menata, pokoknya akan berangkat Pak Haji. Jadi terus seri terus begitu. Ini yang ngajak ini dapat pahala terus, walaupun yang diajak belum. Yang belum mau tampaknya ingin berbuat baik sama temannya itu biar dapat pahala terus, karena diajak terus kan. Jadi diajak sekali, ini yang ngajak berpahala ini belum mau, diajak lagi belum mau lagi, ngajak lagi mau lagi. Kira-kira kalau sampai 150 kali ini berapa banyak pahalanya? Dan biasanya ngajaknya baru 4 kali sudah bosan. Jadi lebih cepat bosan yang ngajak daripada yang di. Iya mau nggak? Mbok salam sultan bukan purun loh. Pancen bukan purun. Nah barangkali lain kesempatan menanggungkan kalau mau ngajak. Nah ini tadi sekedar apa ya, sedikit gambaran. Ya, ayat 50. Nah, wa qalu innaka bi'il huda ma'aka nutaqattaf min ardina. Ini khawatir mereka berkata. Nah, jika kami mengikuti petunjuk bersama kami, ini saya kami nanti akan diusir dari negeri kami. Nanti kalau mau cepat-cepat beragama Islam, nanti disakiti diusir dari Mekah. Bingung nanti kalau diboykot orang Mekah gimana? Takut risiko. Jadi khawatir sekali, dikira diyakini oleh mereka. Yang menjadikan hidup itu bukan Allah. Yang menjadikan udara bisa untuk bernafas, yang menciptakan matahari, bumi seisinya, itu dikira itu lingkungan itu yang menciptakan, bukan Allah. Maka banyak orang itu takutnya kepada Allah itu kalah dengan takutnya pada manusia. Itu yang disuarakan saya 77 itu. Ya, takutnya kepada Allah seperti takutnya pada orang, bahkan lebih takut kepada orang daripada pada. Nanti kalau diboykot gimana? Takutnya kepada. Padahal kalau diboykot, lu manusia di muka bumi ini kan ada 8 miliar. Yang boykot paling berapa? 1.000, 1.500 di lingkungannya. Dan terus yang 7 miliar itu tadi ngapain? Tapi kenapa? Mau melakukan turun awalnya sampai takutnya semacam itu. Jadi mau ngerti kalau itu turun awal, tapi nanti kalau ini agak enak nanti. Oke
Nanti kalau meninggal nggak diantarkan ke kubur, nanti nggak bisa kubur diri sendiri. Loh, kalau meninggal beragama Islam tidak di yang dosa bukan yang meninggal. Yang dosa itu orang Islam yang masih hidup. Loh, kok khawatir nanti kalau nggak ada yang mengkafani gimana? Terus apa yang nanti kalau tetap memahami Quran digodok tidak akan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya kalau nggak begitu malah berbeda. Tapi itu semuanya jadi ini. Setiap saat di mana saja sampai sekarang. Coba katakan pengajian aja banyak yang nggak setuju, khawatir apa? Nanti nggak dikira menyakiti orang. Padahal hanya perasaan bahwa orang lain ternyata melakukan diadakan memahami orang. Nah ini digambarkan. Mereka katakan nanti kalau kami mengikuti kamu, nanti kalau kamu diusir dari kampung halamanku gimana? Padahal Allah sebutkan bumi Allah ini luas. Kalau di situ tidak bisa menerima Al-Quran, di tempat lain banyak yang bersedia menerima. Terus nanti merasa menang pada sekali. Nah, sampai juga tidak ada yang menerima Quran lagi. Jadi senang sekali karena tidak ada yang menerima Quran. Di sini kalau pengajian tidak usah mengalami Quran, ya pengajian saja. Sudah dulu sudah berapa kali pengajian tidak usah pakai Quran. Sekarang kalau tidak pakai Quran, ya tidak mau. Itu bangga sekali begitu. Pengajian tanpa memahami. Katanya sudah turun temurun dari nenek moyang yang begitu, nggak usah dirubah-rubah. Ini, ya bapak ibu ini nyambung nggak yang saya ceritakan ini? Saya bapak lebih tahu dari saya ini. Mungkin loh, ya bapak saya mungkin lebih tahu dari saya. Ya kan, lebih duluan tinggal di daerah sini daripada saya. Ya cuma beliau itu kan karena kalau saja, nggak anu gitu, mungkin nggak tega kan. Ya udah lebih baik saja gitu. Kalau sampai katakan nanti jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, ya pasti kami diusir dari kampung halamanku. Nanti gimana gitu kan? Dan saya katakan itu nanti tetap mengambil Quran di situ. Terus anak putih ini besok kan berdiri. Anak putih ini makhluk lebih. Lalu kalau masih di dunia yang tinggal di dunia ini kan bumi Allah masih luas itu. Kok bingung kok anak putih ini makhluk ngendi gitu loh. Rupanya bumi Allah itu sesekian luas itu. Kemarin siang saya lihat Tawangmangu juga masih luas itu daerah-daerah, masih banyak sawah itu. Setiap saya pergi ke daerah itu ujung-ujung masih banyak tempat yang luas. Lah kok bingung kok manggon ngendi gitu. Jadi seakan-akan bumi Allah itu hanya seluas jauh. Kalau bumi Allah itu luas itu. Dan apakah kami tidak menentukan kedudukan mereka dalam daerah, maksudnya di tanah suci yang aman, didatangkan ke tempat itu buah-buah dari segala macam tumbuhan untuk menjadi rezeki bagi kamu dari buahnya dulu yang khawatir. Nanti kalau ikuti Nabi Muhammad, nanti kalau diusir dari Mekah gimana? Katakan begitu, Allah jamin. Allah akan jamin dijadikan tempat yang aman, walaupun di situ nggak banyak tumbuh jenis tumbuhan bermacam. Nanti dari seluruh dunia akan membawa berbagai macam jenis buah-buahan itu ke Mekah dan sekitarnya.
Bapak Ibu kalau haji, umroh, Anda lihat berbagai jenis makanan buah-buahan. Banyak yang nggak tumbuh di situ kan? Ada terus kan? Kadang-kadang jenis buah itu lebih lengkap di sana daripada yang ada di Indonesia. Iya kan? Ini baru makanan ini, tetapi ini. Ya. Jadi Allah meneguhkan kedudukan mereka di tanah tanah di Mekah itu aman. Kemudian didatangkan ke Mekah buah-buah dari segala macam buah-buah untuk rezeki bagimu. Itu Allah yang memastikan. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka tahu lupa yang ada kan suatu ketika itu ahli-ahli dunia sedang membuat pertanyaan secara massal di mana gurun pasir di Afrika, di Asia Barat, di Timur Tengah dan sekitarnya. Ternyata dengan teknologi yang canggih di bidang pertanian bisa dibangun. Bisa jadi nanti malah terbalik-balik di daerah-daerah seperti Asia Tenggara seperti Indonesia ini yang tanahnya subur makmur antara musim penghujan dengan musim kemarau apapun bisa tumbuh. Katanya tongkat pun ditancapkan bisa jadi tanaman. Itu nanti bisa jadi kalah dengan produk pertanian dari negara-negara yang lain. Kenapa? Karena ditampung-tampung terus. Kalau ada mahal sedikit, bukan kalau ini didorong ke bertani yang budaya, tapi malah impor besar-besaran. Jadi lebih senang impor daripada pemberdayaan petani. Lama-lama petaninya susah sendiri. Katanya biaya produksinya lebih mahal daripada hasilnya. Lama-lama nggak banyak yang tertarik jadi petani. Ini akibat kecanduan impor. Padahal Indonesia itu kalau pintu impor makanan itu ditutup 100%, itu nggak akan peninggalan kelaparan. Iya kan? Lihat itu baru keluar ke kebun dasar tanaman hijau semua lihat sama itu semuanya bisa dimakan kan? Semua daun-daun bisa dimakan kecuali daun pintu sama daun jendela. Oke, ini dua ayat ini apa itu? Konteksnya itu betul-betul luar biasa. Tapi kalau nggak kita cermati betul kelihatannya biasa-biasa saja itu. Bahkan kalau kita cermati, ini semuanya terkait dengan diri kita. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam anzalna min qaryatin kathirat ma'ishataha. Wa kam ahlakna min qaryatin kathirat ma'ishataha. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا.
yang telah dibinasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Jadi ketika di dunia itu bersenang-senang semaunya sendiri, tidak mau mengikuti tuntunan Allah, kemudian dibinasakan. Nah, dibinasakan itu biasanya akibat dari perbuatan fasik itu, karena menolak bahkan memusuhi Nabi. Ini kan seharusnya Islam Allah Rasul menuntunkan supaya hidup ini mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak tidak mau, merasa bahwa kalau mengikuti Quran tidak bisa menyenangkan. Akhirnya punya paham yang berbeda dengan Quran. Dikira yang bisa menyenangkan itu materi, harta. Ada yang anggap kekuasaan, ada yang anggap jabatan, kedudukan, gitu kan? Ada yang percaya hidup ini membutuhkan uang dengan segala cara. Ya bisa dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara berlimpah, gitu kan? Setelah mengumpulkan harta banyak, ternyata tidak bisa terang, tidak bisa menang. Akhirnya bunuh diri. Dan binasakan. Banyak yang merasa menjadi hebat, menjadi bagian kalau jadi selebritis. Selebritas apa itu? Atau yang tinggi sosialitas itu kan? Nah, ternyata ketika mulai turun pamornya susah, nggak bisa tenang dan cuma minum obat perlahan, akhirnya lari ke narkoba. Lebih terkenal lagi kan? Sering dimuat di media. Tapi kebanyakan memang meninggal karena overdosis, ya kan? Ada yang mengatakan begini, kalau mengikuti Quran dan hadis itu nggak bisa segera senang. Terus gimana caranya? Ya bebas saja. Pergaulan atau teman bebas saja, orang diatur. Akhirnya apa? Akhirnya muda-mudi sama buat bebas. Barang sudah hamil bingung. Ada yang suruh aborsi mau, kebanyakan bapak aborsi. Ada yang tidak mau, ada yang tidak mau dipaksa suruh mau. Nggak mau kok. Yang dibunuh bukan hanya bayinya, termasuk calon istri yang juga dibunuh. Banyak kan? Beberapa tahun terakhir itu di banyak daerah banyak yang mengajukan surat dispensasi. Dispensasi apa? Untuk pernikahan sebelum usia. Apa namanya? Pernikahan usia dini, bukan pernikahan dini loh ya. Pernikahan usia dini. Itu diharapkan semua kabupaten kota meningkat itu berapa tahun terakhir. Tapi setelah diteliti dilacak, ternyata sebagian besar sudah isi lebih dulu. Isi apa? Isi minuman. Kredit. Kalau itu udah ngerti sendiri. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah betapa banyak penduduk negeri yang sudah binasa sebelumnya. Mereka bersenang-senang sebentar di dunia. Nah, sekarang sedang tren. Katanya apa? Itu kalau terjadi peperangan terus, itu pabrik senjata laku keras. Maka dikompor-kompori, ini suruh perang dengan itu suruh perang dengan sana suruh perang itu. Semakin banyak yang perang, barang dagangnya semakin laku keras. Nah, ini sekedar apa? Sekedar materi, keuntungan dunia. Nah, coba sebagai nggak akan berbuat seperti itu. Nah, maka batil kamasa itu lantus kami ba'dini illa qalila. Maka itulah tempat kediaman mereka yang
tiada didiami lagi sesudah mereka kecuali sebagian kecil. Itu kalau misalnya umatnya Nabi Nuh, durhaka terhadap Nabi Nuh, diajak beriman gak mau. Kemudian Nabi Nuh mohon pada Allah agar Allah perintahkan buat apa, malah umatnya ngecek-ngecek, langkapannya jadi ini bumi ini harus menjadi sumber mata air. Air hujan dari langit seperti dicurahkan. Dalam waktu beberapa hari bumi sudah tenggelam. Yang selamat tinggal yang di kapalnya Nabi itu nanti berapa bulan surut sudah jadi bumi lagi, kena sinar matahari, kering lagi. Yang tempatnya tidak orang yang baik-baik kan. Nah, sama itu ketika Fir'aun dan bala tentara para tunggal bangsa semua tenggelam di laut merah, istananya, kerajaannya, taman-tamannya, pertaniannya, lahannya, peternakannya, semua kemewahan ditinggal mati kan. Itu kan kembalinya kepada orang yang masih hidup. Yang masih hidup itu tinggal orang yang baik-baik. Maka dikatakan di sini mereka itu tidak tinggal di dunia ini kecuali sebentar lagi. Sebentar saja. Nanti yang menempati orang lain. Nah sekarang itu orang yang karena ingin cepat kaya akhirnya korupsi sebanyak mungkin. Ketika ditangkap sudah biasa hidup mewah-mewah, dimasukkan penjara, nggak tahan akhirnya meninggal di tahanan. Terus hasil korupsinya yang sekian ratus meter kira-kira siapa yang gunakan? Orang yang masih hidup kan? Lu ada yang dicoba ini. Ya kemarin ketika jabat jadi ketua partai orang ini menguasai dari salah satu itu kemarin itu korupsi banyak untuk beli tanah ini ditangkap bersama dengan penjara. Tanahnya mau disita. Nah ada yang cepat-cepat dibangun digunakan untuk perguruan tinggi. Oh boleh itu tingkat umum. Padahal hasil dari korupsi. Pegawai perguruan tinggi. Banyak kan yang begitu? Ya banyak bagi yang mengetahui. Yang tidak mengetahui ya bisa sedikit ngerti. Kalau saya dikit ngerti karena dulu termasuk tim 9 yang ditugasi oleh Sri Sultan Bukhari untuk mengurus perguruan tinggi seluruh seperti yang ada di Jogja. Hampir 7 tahun saya masuk tim di situ. Ngerti. Yang berkata seperti itu. Lalu kalau zaman Nabi para sahabat, kenapa yang namanya harta rampasan perang itu jadi halal? Banyak, apakah banyak kan? Itu kenapa? Karena kalau nggak diambil oleh orang Islam, tetap pada mereka nanti digunakan untuk memusuhi orang yang beragama Islam. Makanya semua jadi milik Allah dan Rasul. Nah sebagian untuk yang fisabilillah, tapi itu kembalinya milik Allah dan Rasul. Iya kan? Sebab kalau nggak begitu, nanti digunakan untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi kalau harapan tetap pada mereka itu untuk memusuhi orang Islam, maka itu semua jadi halal. Nah, dan kami adalah pewarisnya. Waktu nanabil warisi, kaminya ini nanya itu besar itu Allah. Kami yang mewarisi, semuanya kembalinya pada Allah. Semuanya jadi milik Allah. Termasuk seluruh yang dimakamkan, yang sudah diikrarkan, baik yang sudah turun surat maupun belum, itu sebetulnya sudah menjadi milik Allah.
begitu ikrar makam itu berarti penyerahan pada Allah. Cuma ditugasi yang ngatur nadirnya itu. Maka kalau bukan nadir kok ngatur, itu berarti merampas hak Allah itu. Yang mana yang betul? Karena sekarang itu menjadi tidak itu jelas itu loh. Iya kan? Jadi misalnya hari Selasa sore itu ada kakaknya istri mau makan ke Muhammadiyah di Timur Kota Gede, Ratang, maka wilayah sama Sabang, Ranting, daerah sampai situ. Itu bilangnya di provinsi Jogja saja di sertifikat makan yang sudah terkumpul itu ada 6.000 sertifikat. Padahal Jogja ini wilayahnya sangat sempit kan? Jangan Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa 10 kali lipat tinggi. Ada yang 1 cabang, ada yang 60 sertifikat, ada yang 50 sertifikat, ada yang 40 sertifikat, kurang lebihnya. Bahkan ada yang sampai 7 sertifikat mantap loh. Itu semuanya sudah menjadi milik Allah. Cuma pemanfaatannya sepenuhnya diserahkan kepada nadir. Maka yang bakal jawab di hadapan Allah besok sepenuhnya ya nadir itu. Kalau nggak dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan Allah. Misalnya makan untuk lembaga pendidikan Islam atau untuk bantuan atau masjid digunakan bukan sesuai dengan tuntunan Allah. Besok yang ditanya pada jawabannya ya nadir itu. Kenapa nggak digunakan sesuai dengan tuntunan Allah? Kok cuma digunakan tekbur. Terus wamakan apa bukan publikal puro dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan puro, kota-kota, korya, negeri-negeri, kampung-kampung, gitu kan? Ya. Kata yang merata fiikum minha rasul yatlu alaihim ayatina. Sebelum Allah utus kepada mereka seorang rasul dan menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Jadi yang dibinasakan itu yang sudah dikirim rasul utusan tapi menolak, tidak mau menerima, menentang Nabi, menentang Rasul. Itu yang dibinasakan. Itu. Walaupun nabi mikir kuro illa ba'alga dolimu. Dan Allah tidak membinasakan kuro, kota-kota, negeri-negeri, daerah-daerah, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedoliman. Jadi kalau dibinasakan itu bukan karena apa-apa, tapi karena kedoliman. Oke, jelas kan? Sudah kata berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma utitu min syai'in
huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Thumma huwa yawmal qiyamati minal mundharin. Ya, kita pahami dulu. Bapak utitu min syai'i fakama ta'uran dunya wazinatuha. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia ini dan segala perhiasannya. Bahkan kita itu apa kok, dan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya seluruh kenikmatan dunia ini ya, dari segala macam jenis tumbuhan, makanan, dari segala macam jenisnya, makannya dari daratan, yang dari tumbuhan, yang dari hewan, yang dari daging, yang dari lautan, segala macam bentuk perhiasan, segala macam bentuk kenikmatan itu di dunia dengan segala macam. Tapi yang di akhirat, surga itu jauh lebih baik dan lebih kekal di surga itu. Jadi di dunia itu sehebat-hebatnya orang, sekaya-kaya orang, setinggi-tingginya dia menduduki jabatan, itu hanya sangat sebentar. Misalnya sampai 90 tahun, dan 90 tahun itu tidak ada derajatnya besok di akhirat. 1000 tahun di dunia itu hanya sama dengan 1 hari di akhirat. Makanya di sini kalau kita berpaham ini wama indallahi khairun wa abqa. Dan semua apa saja yang ada di sisi Allah adalah surga, itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Itu maksudnya itu begini, silakan semua nikmati dunia, tapi kok bisa itu semuanya disorot untuk fisabilillah supaya nanti masuk surga. Di surga itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kalau tak tidur, maka mengatakan mereka tidak memahaminya. Maka apakah orang yang kami janjikan kepada suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia memperolehnya, memasuk surga, sama dengan orang yang diberikan kepadanya kenikmatan hidup di dunia ini? Sangat berbeda. Ini yang pertama itu dikasih nikmat duniawi digunakan untuk akhirat sehingga masuk surga. Yang kedua ini surga nikmatan hanya dinikmati untuk dunia ini, tidak digunakan untuk akhirat. Itu apa sama ya, sangat berbeda. Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang dipaksa, diseret, dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena tidak mau menggunakan nikmat kepada tuntunan Allah. Nah itu terserah pilihan masing-masing, tapi jadinya seperti itu. Jadi masih caranya sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun.
amma man taba wa amana wa amila sholihan wa ahsana yakuna minal muflihin. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka. Saya berkata, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan itu? Ini ketika di dunia itu punya sembahan-sembahan selain Allah, minta pertolongan selain Allah. Nah itu ditanya bisa di akhir, mana itu sembahan-sembahan itu? Berkatalah orang-orang yang tetap atas mereka sesuai dengan ketentuan itu. Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Jadi orang-orang yang menyesatkan itu menyadari mereka itu semuanya kami sesatkan sebagaimana aku juga sesat. Jadi sesat bersama-sama, namanya sesat massal. Makanya kenapa di dunia ini sampai nggak sempat punya waktu memahami Quran, semuanya habis untuk gula-gula. Itu kalau tempat wisata itu bermacet 20 kilo, senangnya bukan main, malah satu bolak-balik gitu kan. Tapi kalau memahami Quran nggak macet, semua orang nggak banyak makan. Itu bisa baru menyesal. Yang menyesatkan tadi nyadari mereka semua kami sesatkan seperti sesatnya kami yang menyesatkan. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau ya Allah. Mereka sekali lagi tidak menyembahkan. Saat itu, ya mereka bertobat sendiri. Kenapa? Salahnya dulu mau disesatkan. Kenapa tak tertarik pada hiburan terus menerus? Kenapa tak tertarik pada hiburan? Nah, itu yang disesatkan cuci tangan semua. Tidak mau bertanggung jawab. Nah, dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutu kamu. Lalu mereka menyerunya, maka sekutu itu tidak memperkenankan sholat mereka dan mereka meninggal alas. Ketika itu berkeinginan kiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Ketika semuanya sudah diadakan pada Adam siksa neraka, ya itu semuanya baru ingin menerima petunjuk. Ya sudah terlambat kan? Sama ketika menjelang ajal, berapa menit sebelum ajal datang, diperingatkan perbuatannya, pelan, diberikan nanti ke depan. Lo baru bertobat, ingin beriman, ingin menerima petunjuk. Sudah telat, apalagi besok di akhirat ketika sudah diperlihatkan siksa. Baru ingin terima petunjuk, ya terlambat semua. Ingatlah hari waktu Allah menyuruh mereka, saja mereka berkata, apakah jawabmu kepada para rasul? Nah, dulu kan sudah banyak yang datang rasul dibutuhkan oleh para rasul Anbiya, oleh para ulama, orang-orang yang menuntuni memahami Quran. Apa yang kata pada mereka? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling bertanya satu sama lain. Apa? Semuanya sudah tidak bisa berkuasa. Ya. Mau katakan, ya dulu kami dipengaruhi supaya kami tidak memahami Quran. Dulu kami disebutkan itu. Semua alasan tidak ada yang diterima. Tertolak semua. Ada orang yang bertobat dan beriman serta menjalankan amal soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan tadi di antara semua yang ketika di dunia ini yang semua sebenarnya itu hanya untuk melampiaskan keinginan duniawi, yang menganggap yang paling nyantai itu hobi. Kalau namanya hobi, kemana saja kelihatan dekat itu. Apalagi saya malam jam 12 saja masih dia itu. Karena hobi itu. Dan cuma hobinya gak mengerti Quran itu. Karena si hobi ini kami, karena si hobi ini mancing, si hobi ini bal-balan itu. Itu sampai melupakan jadwal mengerti Quran. Iya kan?
Lah itu sebagian ada yang kemudian menyadari, bertobat, kemudian memahami Quran, mengamalkan. Ini yang betul, yang dapat petunjuk. Nah, ketika seperti itu sewaktu-waktu ada datang, insya Allah muslim. Nah ini sudah subuh. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan sampai ayat 60. Nah kalau belum bisa selesai, semangat lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami ingatkan jadwal untuk nanti malam. Ya, ini hari Ahad. Mungkin nanti setelah asar perlu dibersihkan. Kemudian pengerjaan sudah selesai. Sehingga mungkin yang bersihkan paling berat ya hari ini. Yang kedua mungkin sudah tidak seberat. Coba dipersiapkan dan untuk pengerjaan di malam akan kita bersama-sama untuk pengerjaan yang lain supaya hidayah itu bisa sampai kepada berbagai pihak. Kita akhiri bersama dengan kata hamdalah dan warahmatullahi wabarakatuh.